Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Karangtengah 2, Ibu Mami Sulistiarini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Karangtengah 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara rancangan pembelajaran berbasis proyek Jumat Berseri. Pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini, yaitu mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Mami, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak SDN Karangtengah 2, hari ini Ibu Deni Rusmawati akan menyampaikan rancangannya tentang pembelajaran berbasis proyek yang akan kita laksanakan pada program kegiatan di SDN kita. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Bu Deni Rusmawati nanti akan bermanfaat bagi kegiatan di SDN Karangtengah 2. Kita nanti berdiskusi bagaimana baiknya agar program ini bisa berjalan di sekolah kita. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bu Deni Rusmawati selaku guru olahraga. Kepada Bu Deni Rusmawati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pembagi acara yang telah memberikan waktu pada saya untuk menyampaikan program yang akan saya ajukan kepada SD kita, yaitu saya beri judul Jumat Berseri. Jumat bersih, sehat, dan religius. Program ini merupakan salah satu tugas saya, yaitu untuk mengikuti diseminasi PKG PJOK, dan intinya adalah ini harus dilaksanakan di sekolah kita, ditindaklanjuti begitu. Tidak hanya sebagai tugas, tetapi sebagai proyek P5 yang akan dilaksanakan secara berlanjut, tidak berhenti di sini saja. Semoga Bapak Ibu guru dan Ibu Kepala Sekolah, saya mohon sangat berharap untuk menyetujui, dan ini nanti apabila ada kekurangannya mohon kritik dan sarannya. Bapak Ibu, Jumat Berseri ini meliputi kebersihan, kesehatan, dan religius. Ada latar belakangnya dalam pendidikan agama dan kesehatan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kebersihan dan tanggung jawab itu sangat penting, terutama terhadap diri sendiri dan lingkungan tempat tinggal. Anak-anak didik kita ini harus dilatih secara sejak dini, agar kalau di anak-anak didik kita itu sudah terbiasa hidup bersih dan sehat, nantinya dibawa sampai ke dewasa. Dengan adanya lingkungan yang bersih, nyaman, dan menyenangkan, dapat mendukung konsentrasi peningkatan prestasi peserta didik. Nah, harapannya apabila di sekolahan itu bersih, indah, nyaman, anak-anak senang bersekolah, nanti prestasinya akan meningkat seiring dengan ini. Jadi kesehatan sangatlah penting bagi semua orang. Kesehatan terdiri dari kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan kesehatan ekonomi.
Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Itu yang menjadi latar belakang saya mengapa saya memilih Jumat berseri tadi. Tujuan pembelajarannya yaitu satu, untuk siswa dapat meningkatkan kesehatan peserta didik, yaitu mencegah penyakit menular, meningkatkan imunitas, mendukung pertumbuhan fisik serta mental yang optimal, serta mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, kalau kesehatan anak-anak didik kita itu bagus, otomatis mereka akan mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Beda dengan anak-anak didik yang kurang sehat, nanti dalam pembelajaran pasti akan terganggu. Gitu Bapak Ibu. Yang kedua, untuk menumbuhkan kesadaran dan kebersihan, membudayakan kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak dini. Seperti yang saya utarakan tadi, kita itu tidak jemu-jemu mengingatkan peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun juga namanya juga anak, ada saja tetap yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, untuk menjaga kelestarian lingkungan, menanamkan rasa peduli terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Yang kedua, untuk pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Yang ketiga, sebagai orang tua dan masyarakat, ini yang mendukung upaya dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak-anak tadi. Langkah-langkah yang dan hasil yang diharapkan untuk tujuan tersebut, yaitu langkah pertama yang saya ambil, melakukan berbagai kegiatan yang mendorong perilaku hidup bersih dan sehat (PLBS) yang juga dicanangkan oleh Puskesmas Dinas Kesehatan ini ya, seperti cuci tangan pakai sabun. Nah, saya lihat, saya amati di SD kita itu sudah mencuci tangan tetapi belum memakai sabun. Sabunnya ada, hanya beberapa kali dilaksanakan terus hilang. Kelas 1 kemarin ya hilang. Nah, itu sebagai tanggung jawab kita nanti ya. Terus potong kuku, rambut, periksa telinga, mengkonsumsi jajanan yang sehat, membersihkan kelas, lingkungan sekolah dan fasilitas umum. Ini nanti kita laksanakan bersama-sama, membuang sampah pada tempatnya secara teratur. Yang kedua, manajemen sampah, menyediakan tempat sampah yang memadai. Ini usulan saya kepada sekolah nih. Tempat sampahnya ini adanya sudah jebol Bu Mami. Saya amati di depan kelas itu ada yang sudah jebol. Nah, ini tugas kita nanti untuk menyiapkan tempat sampah. Yang ketiga, manajemen kantin, memastikan kantin menyediakan makanan dan minuman yang sehat, menjaga kebersihan dan kerapian kantin. Ini juga tidak hanya saya sendiri, saya juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu untuk setiap saat menjenguk kantin. Tidak hanya beli jajanan saja, tetapi kita survei jajanan apa saja yang mereka jual, dan ini bagus tidak untuk anak-anak. Yang keempat, penanaman tanaman, membuat taman sekolah yang hijau dan asri. Alhamdulillah sekolah kita itu rindang, namun di depan-depan kelas ini masih ada taman yang kurang. Saya amati itu ada yang kurang nih. Yang kelima, senam kesegaran jasmani atau senam SKJ yang dilakukan bersama-sama. Yang keenam, pembiasaan sholat duha, membaca surat pendek dan istighosah. Alhamdulillah di SD kita sudah berjalan yang keenam ini. Terima kasih kepada Bapak Bron selaku guru agama. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini diikuti peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan semua guru SDN Karangtengah 2 beserta ibu kepala sekolah. Pembelajaran ini berbasis proyek penguatan profil Pancasila atau P5 dan co-kurikuler. Jadi kegiatan ini
masuk dalam pembelajaran. Program saya nanti dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 November sampai dengan 30 Januari. Ini yang untuk tugas saya PKK ya, yang selanjutnya saya mohon diteruskan selamanya, dilanjutkan gitu ya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk periksa kelasnya setiap hari Jumat setelah literasi. Ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua. Program kebersihan sekolah dilaksanakan setiap hari Jumat pertama selama 2 jam pelajaran dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Ini untuk membersihkan kelas dan lingkungan sekitar serta fasilitas umum yang ada di sekolah kita, khususnya untuk peserta didik. Program religius istighosah dilaksanakan setiap hari Jumat pagi dan sholat duha setiap pagi hari dengan bimbingan guru agama. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki atau aset yang saya ambil, yaitu yang pertama aset manusia terdiri dari peserta didik sebagai peserta dan juga pelaksana program, guru sebagai fasilitator. Yang kedua aset fisik meliputi ruang kelas, musola, halaman, lapangan untuk kegiatan dan peralatan kebersihan. Mungkin peralatan kebersihan ini nanti bisa kita adakan nih di apa saja yang kurang. Finansial ini diambil dari dana bos dan paguyuban kelas. Itu tadi aset yang mendukung kegiatan rencana program Jumat Berseri. Sedangkan evaluasinya beberapa hal yang harus dievaluasi nanti, yaitu tujuan pembelajaran, meninjau tercapaian tujuan pembelajaran. Kita nanti mengevaluasi tujuannya tadi tercapai apa tidak. Terus umpan balik dari murid, pengalaman dan pembelajaran kesehatan. Anak-anak nanti kita beri pertanyaan bagaimana pelaksanaan program tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Refleksi dari guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kesehatan. Evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim. Meninjau penerapan pembelajaran kesehatan yang terintegrasi selama pelaksanaan. Evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Efektivitas, keaktifan peserta didik yang terlibat sesuai perannya. Biasanya kadang anak-anak itu kalau tidak didampingi, ada yang nyapu, ada yang bersihkan, ada yang duduk-duduk saja, ada yang bergurau gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kapan proyek ini akan dilaksanakan. Periksa grafnya seperti tadi setiap hari Jumat. Program kebersihan sekolah dilaksanakan setiap hari Jumat pertama selama 2 jam pelajaran. Program religius dilaksanakan setiap hari Jumat lagi dan dengan bimbingan guru agama. Waktunya selama 2 bulan tadi ya. Kemungkinan tantangannya pengelolaan waktu yang panjang. Karena ini waktunya panjang dan berkelanjutan, mungkin dalam administrasi ya, yang agak sulit nanti ya. Manajemen waktu, terus proses persiapan dan perencanaan kurang maksimal, dukungan rekan sejawat yang kurang maksimal. Nah, apabila panjenengan semua nanti tidak berkolaborasi, tidak bekerjasama dengan tim kami semua, mungkin ini tidak akan tercapai. Manajemen tim, kesulitan dalam manajemen tim termasuk pemberdayaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada ya anak-anak yang duduk-duduk saja, ada yang aktif. Nah, itu merupakan tantangan bagi kita. Evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Ketersediaan dana dan sapras yang kurang memadai. Ini berkaitan dengan dana tadi dan sarana untuk kebersihan dan untuk
tadi. Solusinya saya mengambil penyusunan jadwal yang lebih efektif dan efisien. Jadwalnya mungkin dikurangi atau ditambah, bagaimana ya, saya mohon masukannya. Kolaborasi yang baik, memberikan umpan balik secara individu dan mencari dukungan aset sosial, paguyuban kelas dan sebagainya untuk membantu pendanaan dan pengadaan sapras. Demikian tadi paparan dari saya. Terima kasih. Mohon masukan dan sarannya dari teman-teman dan ibu kepala sekolah. Terima kasih kepada Ibu Deni Rismawati. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, Bu Mami, monggo. Maaf Bu Deni, sebenarnya kegiatan ini sudah kita laksanakan. Banyak yang sudah kita laksanakan. Mungkin itu nanti ada perlu penambahan-penambahan. Misalnya seperti kita sudah melaksanakan pembiasaan seperti sholat duha dan istighosah sudah. Nah, untuk Jumat bersihnya perlu kita galakkan lagi karena kita sudah melakukan beberapa kali, tapi karena terbentur kemarin keadaan, berarti kita harus mengadakan lagi dan ditertibkan lagi untuk Jumat bersihnya. Sedangkan alat-alatnya bagaimana? Alat-alatnya bisa kita buat di paguyuban kelas atau di kelasnya masing-masing. Biasanya kan di kelas itu harus ada alat kebersihan standar. Nah, sekarang itu masalah kita yang di musola itu yang tidak ada yang membersihkan. Di piket itu kadang udur-uduran karena piketnya terbentur dengan piket kelas. Nah, monggo nanti diatur untuk piket di musola agar tidak tempuk dengan piket di kelas. Itu saja, semuanya bagus untuk diterapkan, itu semuanya bagus. Dan semoga ini nanti benar-benar menjadi program kita dan akan terlaksana. Terima kasih, itu saja Bu Deni. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Mami. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lainnya ingin bertanya, monggo. Pak Soni, Pak Simbun, Pak Gufron, atau Bu Vika dan Bu Ayu. Mungkin, monggo. Atau ingin menanggapi atau mau menyanggah, monggo. Bu Rosma, monggo. Telepon. Terima kasih Bu Mami. Ya, memang ini ada yang sudah berjalan dengan baik, ada yang belum, ya. kurang konsisten kita ini untuk menjaga kebersihan sekolah dan kelasnya. Di kelas saya amati itu Bu Mami hanya ada sapu kelas. Ya, untuk sabun cuci tangan belum ada. Sola itu kadang juga mengoceng itu ada yang punya, ada yang tidak. Terus serbet itu juga kebanyakan kelas belum ada Bu Mami. Ini saya mohon untuk Bapak Ibu guru wali kelas mengkondisikan peralatan tersebut. Monggo dimusyawarahkan ke paguyubannya masing-masing. Insya Allah Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid setuju kalau untuk kegiatan anak-anak ini. Untuk piket musola sudah saya buatkan Bu Mami, namun itu juga belum berjalan dengan baik. Ya karena itu tadi kadang waktunya dia jadwal tidak masuk, gantinya jadi udur-uduran lagi. Nah, terus sama Pak Gufron juga diganti lagi jadwalnya. Itu anak-anak juga masih ini ya Pak Gufron ya, masih oyel-oyelan gitu kadang gitu. Terima kasih Bu Mami, nanti saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru menata jadwal untuk kebersihan di musolanya. Untuk kebersihan di kelas, selain ada piket kelas, untuk Jumat bersih ini nanti kita laksanakan bersama-sama. Itu tidak hanya di kelasnya saja Bu Mami. Ini saya ambil
dan lingkungan sekitarnya. Misalnya belakangnya kelas, depannya kelas, terus dalam kelas. Misalnya ini atap-atap seperti ini ya. Nah itu juga menjadi sasaran kita nanti. Terus lagi untuk tiap kelas juga belum punya saku lidi. Kita hanya punya yang untuk bapak penjaga saja. Untuk apa itu citranya juga tidak ada, tidak kelas tidak ada. Jadi anak-anak itu kalau nyapu dibuang ke depan bawah saja gitu. Ini juga saya mohon bapak ibu guru kelas untuk melaksanakan itu tadi, menyediakan sarananya ya. Bagaimana kita bisa melaksanakan kebersihan dengan penuh kalau peralatannya saja tidak punya. Yang kedua, untuk sholat duha sudah, terima kasih. Anak-anak juga sudah melaksanakannya dengan tertib. Dan untuk periksa kerapian ini bapak ibu guru juga sudah melaksanakan semua. Untuk senamnya kita ambil dari Jumat, di hari Jumat ketiga, Bu Mami, bagaimana? Tidak Sabtu saja. Dirubah atau bagaimana? Sabtu saja. Dirubah Sabtu? Ya tidak apa-apa, nanti saya gantinya lagi menjadi hari Sabtu ya. Ya saya atur jadwalnya hari Sabtu. Bapak Ibu guru bagaimana? Hari Sabtu? Ya, Ibu kalau Jumat karena itu sering ada kegiatan itu pelajarannya iya habis berapa kali? Atau Senam. senamnya? Sebenarnya ini dulu aturan dari Korwil itu setiap hari. Nah, namun kembali lagi ke lembaga masing-masing disesuaikan dengan keadaan dan situasinya. Jadi kita itu setiap hari Jumat awalnya Bapak Ibu. Nah karena tadi ada kegiatan ini terbentur itu terus akhirnya kadang dilaksanakan, kadang tidak, jadi tidak rutin lagi. Nah ini maksud saya mau diaktifkan lagi gitu. Kalau nanti hari Sabtu insya Allah setiap Sabtu. Rutin bagaimana? Rutinkan ada hari Sabtu. Dirutinkan atau 2 minggu sekali atau bagaimana monggo. Setiap Sabtu, setiap minggu, Setiap Sabtu. Tapi seminggu sekali. Ya. Nah ini untuk senamnya saya kan anak-anak itu saya suruh membuat senam kreasi sendiri, terutama untuk kelas yang atas. Jadi begini, selain SKJ yang dari dinas yang dari pemerintah itu SKJ 2018, terus senam promosi itu yang inti itu, tetapi anak-anak saya suruh membuat senam kreasi sendiri. Bagaimana Bapak Ibu? Maksudnya itu anak-anak Membuat membuat gerakan sendiri ditirukan oleh teman-temannya. Bisa. Anggap misalnya kelas 5 membuat senam kreasi sendiri, ditampilkan dari Sabtu. Yang ada di depan itu anak-anak kelas 5 dan yang lain mengikuti. Sabtunya lagi ganti kelas 5, terus ya semua. Jadi tidak perlu biar anak-anak tidak jenuh gitu. Itu nanti untuk kelas tinggi saja 456 atau kelas bawahnya juga. Untuk percobaan kelas atas dulu. Oh iya, kelas 456 dulu. Kelas 456 dulu. Nanti kalau misalnya anak kelas bawah fase AB ini minta, nah berarti mereka sudah siap. Nah kita tinggal memfasilitasi saja. Bagaimana untuk Bapak Ibu guru kelas 1? Berarti kan untuk anak-anak yang atas itu ya harus mencari bahan untuk bersenam dan latihan juga. Ya. Oke. Ya, Harus latihan itu. iya mereka memang sebelum tampil kan sudah ini waktunya nanti kelas 5 misalnya. Mereka kan sudah membuat apa itu lagunya, gerakannya sudah latihan sendiri. Jadi pas hari Sabtu nanti tinggal tampil. Mereka yang jadi strukturnya, yang lain menjadi peserta. Ya sudah kan
menata di sana. Kalau kelas 1, 2, 3 nanti menginginkan, berarti mereka juga siap bisa. Ini untuk percobaan kita lihat 2 bulan ini bagaimana. Ada lagi? Monggo Pak Suni. Untuk bahannya kita dibimbing bahannya semuanya. Ya, kita sebagai fasilitator dan pembimbingnya. Jadi gerakannya tidak apa ya? Nanti itu enggak ya. Tentu tetap dengan bimbingan kita. Oke. Halo, tadi. Monggo sambil di Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Karena tadi bersama judul Jumat Ceria. Oh, iya, dengan kondisi waktu Jumat yang pendek, otomatis kan tidak cukup, maka harus ditambah dengan Sabtu. Nah, maka dari itu kita kan juga perlu menata waktu dengan baik. Ini hanya usulan saja. Jadi untuk Jumat itu awal itu sholat dulu, setelah itu Jumat bersih, habis itu ke kelas masing-masing. Nah untuk Sabtunya kan kita tadi disampaikan juga tidak hanya kesehatan lingkungan tapi kesehatan diri sendiri. Nah untuk Sabtunya itu lebih baik sama sholat dulu. Setelah sholat dulu itu baru senam. Jadi biar waktu senamnya panjang, tidak mengganggu sholatnya dulu. Nah setelah sholat, nah itu baru pengecekan kesehatan. Menurut saya kan biasanya kita hanya cek kuku. Nah itu bagaimana kalau cek telinga juga? Mungkin kan anak-anak kadang tidak dibersihkan. Kemudian kuku dan mungkin ada rambut dan sebagainya juga. Yang terakhir itu sebelum masuk anak-anak diwajibkan cuci tangan. Dengan kebiasaan cuci tangan yang baik dan benar, nanti anak-anak jadi terbiasa. Karena kalau kita biarkan, kalau istilahnya kita percaya anak-anak cuci sendiri, itu biasanya asal-asalan. Jadi kita tunggu, kita cuci tangan, kalau kita pantau dulu, kalau sudah betul baru masuk. Itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih Pak Soni masukannya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan Pak Soni ya. Untuk mencuci tangan itu kan ada panduannya dari kesehatan, dinas kesehatan dari Puskesmas. Anak-anak juga sudah diajari bagaimana cara mencuci tangan. Benar kalau tidak kita dampingi itu anak-anak hanya asal-asalan, bahkan kadang silat-silatan sama temannya ya, guyon-guyon gitu ya. Nah ini harus pakai sabun ya, untuk menghilangkan kuman-kuman di tangan itu. Potong kuku, periksa rambut, periksa telinga, mengkonsumsi jajanan sehat ini setiap hari, membersihkan kelas dan lingkungan. Kalau membersihkan kelas ini selain menyapu tadi yang saya katakan Jumat bersihnya ya, yang untuk potong periksa kerapian ini setiap hari Jumat ini. Tapi untuk yang kebersihan lingkungannya tadi yang satu bulan sekali. Jadi tidak setiap Jumat tidak. Ini kegiatannya itu dipilah-pilah menjadi 3. Ya. Paham maksudnya Pak Soni? Pagi sholat duha, untuk sholat duha ini setiap hari, membaca surat pendek yang sudah setiap hari. Nah untuk istighosahnya ini tidak setiap Jumat, hanya di hari Jumat lebih tadi. Kita menyesuaikan program dari Kolwin dari dinas. Terus yang penanaman tanaman ini juga tidak setiap Jumat, bisa dibareng sama Jumat bersih tadi Mami ini ya, waktu kita kebersihan lingkungan itu maksud saya Pak Roni. Terus yang membuang sampah pada tempatnya ini juga setiap hari, untuk mengurangi penggunaan plastik ini yang sepertinya kita agak kesulitan ya. Suruh sedikit, bisa dibiasakan anak-anak membawa botol minum sehingga anak-anak tidak beli ya pakai plastik. Kalau dibiasakan, kalau bisa juga ibu kantin itu pakai gelasnya bukan sekali pakai, jadi gelas yang plastik yang dicuci sehingga tidak ada sampah yang terbuang. Terima kasih Pak Suri. Ini kita akan
buat programnya ya untuk kantin, memakai gelas yang tidak sekali pakai, gelas plastik gitu ya. Terima kasih masukannya Pak Sil, nanti semoga bisa kita laksanakan. Terus untuk senam juga begitu Pak Sony, tidak setiap Jumat tadi, nah, kita alihkan setiap Sabtu. Biar tidak tempuk sama, karena Jumat memang pendek jadwalnya untuk pembelajaran. Monggo Bapak Ibu yang lain ada masukan lagi? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bu Rosma, programnya sangat bagus sekali dan masukan dari Pak Sony juga sangat baik. Dan saya di sini mau menyampaikan saja bahwa hari Jumat itu kan kelas 1 olahraga, Bu. Nah, kelas 1 itu sangat antusias dengan pelajaran PJOK, Bu. Sehingga kalau hari Jumat itu sudah terpotong misalnya senam sama sholat duha, istighosa, itu kelas 1 istilahnya olahraganya itu tidak sampai 1 JP, jadi cuma setengah jam saja. Karena kan mengingat ya istirahatnya untuk hari Jumat itu jam 9 ya. Nah itu mohon untuk Bu Rosma dan Bapak Ibu Guru SDN Tengah 2 untuk juga memikirkan jadwal olahraga untuk kelas 1 ini. Karena kelas 1 ini butuh olahraga dan mereka sangat antusias Bu dengan Bu Rosma dan pelajaran PJOK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Beka. Katanya saya juga bingung ini, waktu saya habis ini diambil untuk sholat juga dan piket saja dengan anak juga begitu. Mohon nanti Bu Mami kita musyawarahkan lagi untuk penataan jadwal bimbingannya nanti. Ada lagi Bapak Ibu untuk kelas atas juga ada masalah untuk jadwal agama Pak Gufran nanti bisa ini untuk pembacaan surat pendek istighosa insya Allah bisa dilaksanakan kita laksanakan di musola untuk yang aset yang saya ambil tadi. Jadi kita tidak hanya di lapangan tetapi juga di kelas, di musola dan di lingkungan sekitar sekolah. Itu yang menjadi aset positif lembaga kita. Aset sosialnya nanti Pak Guyuban kelas yang kita mintai bantuan untuk pengadaan sapras selain dari dana BOS mungkin kan tidak mahal dan juga tidak tidak banyak, hanya 1 kelas mungkin 1 serbet kan hanya berapa, enggak. Insya Allah saya yakin Pak Guyuban akan setuju. Bapak Ibu Guru wali kelas Pak Guyubannya berjalan kan? Kita tinggal mengkoordinir saja Bapak Ibu wali murid untuk kita sampaikan, kita nanti mensosialisasikan program ini. Alhamdulillah ini berarti kita disetujui oleh Bu Mami Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan tantangan yang saya tulis ini tidak terjadi Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Rosma. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan memberikan solusi kesalahan. Tidak terasa kita sudah di ujung acara, yaitu penutupan yang akan dipimpin oleh Bapak Gufron. Kepada Bapak Gufron dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma yassir lana amrana wa la tu'athir lana. Allahumma yassir lana amrana wa la tu'athir lana. Allahumma yassir lana amrana wa la tu'athir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Gufron. Alhamdulillah pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo